Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A01. Nama saya Nama saya Rizal Miftahul Huda. NIM saya 1910127210015. Diani Widya Putri dengan NIM 1910 1271 200004. Saya Siti Rehanah dengan NIM 1910 1271 2005. Saya Anissa Nur Rafifah dengan NIM 1910 12722 0004. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk anak tunadaksa. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena dapat menumbuhkan sikap, kesadaran, kepedulian, dan toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat bagi anak didik. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa akan dikembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan mentalnya agar tumbuh menjadi insan yang memiliki empati dan keterampilan sosial yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Melalui ilmu pengetahuan sosial pula akan dikembangkan kebiasaan dan keterampilan sosial untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik. Di dalam pendidikan inklusif sendiri, ilmu pengetahuan sosial merupakan pembelajaran yang melatih anak berkebutuhan khusus agar bisa berinteraksi dengan teman, dengan guru, dan dengan yang lain-lainnya. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga berperan penting dalam pendidikan inklusif agar anak berkebutuhan khusus bisa mempelajari keanekaragaman Indonesia. Agar pembelajaran IPS yang dilakukan dapat memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi anak, terutama anak tunadaksa, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan pengalaman langsung kepada anak. Contohnya saja, benarkah suku di Indonesia ini beragam? Nah, hal ini dapat dilakukan melalui percobaan. Anak dapat mengamati keragaman suku yang ada di sekitar mereka. Betapa beragamnya suku-sukunya, dari suku Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Apa yang dialami anak tersebut akan lebih mudah diingat dibandingkan pembelajaran yang bersifat verbalistis. Namun demikian, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui praktek langsung. Ada materi atau kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak dapat disajikan secara langsung dan memerlukan alat bantu pembelajaran. Pembelajaran IPS di SLB untuk anak tunadaksa harus diberikan secara terpadu dalam artian lingkungan di sekitar anak perlu diperkenalkan sebagai suatu keutuhan di mana mereka berada. Dalam memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik, perlu memperhatikan keingintahuan anak tentang lingkungannya, termasuk perkembangan sosial dan teknologinya. Kegiatan pembelajaran IPS menyempurnakan pengetahuan tentang lingkungan sosial, keberagaman budaya, keadaan geografis alam sekitar, dan lain-lain. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model sarana pendukung pembelajaran IPS di SLBD. Yang pertama, melihat karakter atau jenis ketunaan dan situasi dari ABK. Yang kedua, memperhatikan tuntutan dan standar isi, standar kompetensi, lulusan, dan pola penilaian. Yang ketiga, memperhatikan tuntutan pembelajaran. Yang keempat, kemampuan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu adalah peran penting pembelajaran IPS bagi anak tunadaksa. Pendidikan IPS merupakan bagian dari fungsi sekolah yang memegang peranan penting dalam beberapa keterampilan yang dituntut dimiliki peserta didik pada era globalisasi tentunya. Di antaranya yaitu adalah keterampilan sosial yang meliputi keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, keterampilan interpersonal, keterampilan interaksi sosial dan lintas budaya, tanggung jawab personal dan sosial, komunikasi interaktif, literasi budaya, dan juga kesadaran global. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu hidup secara demokratis, bergaul, dan juga berinteraksi dengan orang lain secara positif. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS menurut National Council of the Social Studies atau yang biasa disingkat dengan NCSS, yaitu help young people develop the ability to make informed and reasoned decision for the public good
as citizen of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world. IPS membantu mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Tujuannya untuk mengembangkan diri peserta didik sebagai anggota masyarakat yang aktif. Namun di sini bukan hanya aktif, namun juga produktif. Dan kebermanfaatannya untuk anak tunadaksa yaitu adalah pentingnya pembelajaran IPS ini adalah untuk menumbuhkan jiwa sosial mereka yang mungkin sebelumnya menutup diri, mengurung diri, dan mereka lebih terkesan menyendirilah karena merasa minder atas kekurangan yang mereka miliki. Namun, harapan setelah mengikuti pembelajaran IPS ini yaitu mereka dapat sedikit demi sedikit membuka diri mereka dan dapat bersosial dengan lingkungan sekitar mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kesulitan guru dalam proses pembelajaran anak tunadaksa. Yang pertama itu ada kesulitan dalam mencari sumber dan bahan ajar. Yang kedua, guru kurang fokus dalam membuat perencanaan. Yang ketiga, kurangnya sumber-sumber belajar. Yang keempat, kurangnya adanya alat peraga. Yang kelima, rendahnya kompetensi dan pengetahuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Dan ada juga proses pemahaman kata yang tidak merata sehingga butuh media untuk memvisualisasikan materi. Dan kendala dalam pelaksanaan evaluasi adalah waktu pembelajaran relatif pendek, kurangnya sarana penunjang, dan kurangnya konsep kata yang dimiliki siswa. Dalam sekolah inklusi, kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPS untuk anak tunadaksa disamakan masih rendahnya kompetensi dan pengetahuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan inklusi. GPK tidak memadai dengan jumlah anak yang terdapat di sekolah. Kurangnya pemahaman guru terhadap kebutuhan dan karakter anak. Masih ada beberapa guru yang belum paham dengan adanya pendidikan inklusi karena merupakan guru baru, sehingga dalam pembelajaran di kelas belum menggunakan model atau metode pembelajaran yang dapat membantu proses belajar mengajar pada kelas inklusi. Anak tunadaksa ada yang lambat dalam menerima materi pelajaran, kurangnya akses pelayanan bagi anak tunadaksa, dan kurangnya motivasi untuk anak tunadaksa dalam belajar, dan guru berperan memberikan motivasi dan bimbingan pada anak tunadaksa. Guru juga memberikan arahan anak tunadaksa yang tidak konsentrasi dalam belajar. Apabila kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang belum mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus, sehingga nampaknya program penyelenggaraan pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di sekolah. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nurani untuk membekali pengetahuan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus. Audio Jungle.